Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada, peserta Camp Online Magnet Rezeki Spesial Milad. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir pada malam hari ini, di malamnya ini berarti malam di hari pertama. Malam di hari pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa belajar, tetap bisa kita bersama berkumpul, walaupun belum bisa berkumpul di dunia nyata, paling nggak kita bisa berkumpul di dunia maya untuk kita sama-sama menjaga silaturahim kita dan sama-sama kita belajar untuk mendapatkan ilmu dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Selamat malam. Nah, sudah jam 8:10 di waktu Indonesia Barat. Dan kita akan belajar pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan semua teman-teman bisa tetap fokus untuk belajar. Dan nanti malam setelah selesai acara ini kita akan adakan tahajud. Nah, itu teknisnya nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Nas, dan itu kurang lebih dini hari, berarti hari besok dini hari sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada teman-teman semuanya. Nah, nanti teman-teman silakan untuk kita set jamnya, alarmnya kita bangun jam 3 pagi waktu Indonesia Barat sampai jam 4 pagi. Kita tahajud bersama walaupun tahajudnya masing-masing tapi energinya bersama. Agar kita mendapatkan feel-nya ya. Nah, jadi malam ini kita belajar dulu. Nah, malam ini kalau belajarnya kira-kira agak terlalu malam, nah silakan teman-teman support diri teman-teman dengan kopi kah atau dengan cemilan-cemilan agar kita semua tetap semangat dan tetap bisa fokus dalam belajar. Oke. Sedikit saya ingin menyapa teman-teman. Ini banyak sekali yang hadir, yang sudah hadir malam ini 1055. Alhamdulillah. Wah, cepat banget ya, 1055 udah langsung tersentuh. Oke, saya ingin menyapa teman-teman dari Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Urwa. Selamat malam, Mas. Hong Kong hadir dengan gelas kosong lagi. Mantap. Teman-teman dari Hong Kong ternyata banyak sekali yang suka dan sangat senang dalam mengikuti materi-materi magnet rezeki ya. Nah, kemudian saya ingin menyapa kembali kepada para santri pesantren Khairul Razikin yang dipimpin oleh Ustadz Ali Murtado, dan yang saya tahu mereka sedang nonton barengan, nobar rame-rame duduk lesehan, kemudian nonton di layar, nonton materinya Magnet Rezeki ini di acara Camp Online Magnet Rezeki ini. Halo teman-teman santri, halo. Kayaknya kalau sekarang udah pada nggak kenal saya ya, angkatan-angkatan pertama. Banyak yang kenal. Mudah-mudahan teman-teman santri juga diberikan kemudahan dalam belajar. Semangat ya, semangat belajar. Teman-teman semuanya mungkin saling pijit biar agak segernya. Dan mohon doanya juga kepada para pemirsa di sini. Doakan untuk anak-anak santrinya supaya belajarnya lebih semangat, supaya berkah juga kegiatan mereka di pesantren. Ini ada Ustadz Ali Murtado. Santri hadir. Halo Ustadz Ali. Bersama dengan santri dari Khairul Razikin. Oke, tanpa berlama lagi, malam ini kita sudah kita akan banyak belajar, jadi tetap fokus teman-teman semuanya.
Dan sampai tetap semangat sampai besok dan seterusnya sampai ke tanggal nanti hari terakhir setelah hari keempat pembelajaran. Oke, langsung saja kita sambut pembicara kita, Pak Nasrullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Oke, Bapak Ibu, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Maaf nih, kurang fokus ya. Oke, ya. Dan malam hari ini kita akan membahas materi yang penting dan bahkan yang paling penting dari semua materi ya. Salah satu materi inti yaitu Law of Projection. Nah, kita akan bahas materi ini, siapkan catatannya seperti biasa ya, dan insya Allah kita akan belajar dengan sangat sungguh-sungguh ya, insya Allah. Mari sama-sama kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita langsung masuk materinya, dan materi kita kali ini berkaitan dengan Law of Projection atau hukum proyeksi. Tapi sebelum hukum proyeksi, saya ingin menjelaskan dulu tentang yang namanya dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Ya, tadi yang dengar materinya Ustadz Abus ya, sungguh luar biasa sekali ya. Beliau proses. Sebelum masuk ke dunia kuantum, saya mau bahas sedikit deh polanya Ustadz Abus ya, karena beliau dapat banyak banget keajaiban ya. Namun sebelum beliau mendapatkan keajaiban, beliau mendapatkan yang disebut sebagai detox rezeki ya. Itu yang beliau sampaikan. Jadi polanya Ustadz Abus ya. Nah, pola Ustadz Abus. Polanya adalah beliau lulusan pesantren, berarti kan secara grafik ya, keimanannya bagus ya. Terus kemudian ini secara grafik nih ya. Tapi yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahan begitu ya di pola hidup ya pada saat perjalanannya. Kemudian setelah itu ya beliau ini secara energi ya. Jadi kita hitung secara energi. Terus kemudian pada saat beliau mau mendapatkan keajaibannya gitu ya. Nah, pada saat beliau mau mendapatkan keajaibannya, dapatkan materi-materi dan seterusnya, apa yang terjadi di titik ini ya? Ini beliau harus disebut sebagai namanya detox rezeki. Ya. Beliau mulainya dari sini karena anak santri. Ya, anak santri ya insya Allah soleh lah begitu ya. Tapi ketika beliau mau mendapatkan keajaibannya, ada titik ini, ya, kesalahan-kesalahan, ketidaktepatan dalam pola, dalam yang semua pasti kita mengalami hal ini. Ada juga yang polanya, ya, polanya itu kalau polanya Ustadz Abus masih mending karena santri. Ada yang polanya tuh ya seperti ini, gitu ya. Dia adanya di sini terus, di bawah terus. Pas mau keajaiban gitu kan. Makanya di sini, di titik inilah ada
perbedaan-perbedaan. Kok saya agak lama ya, tidak seperti yang lain begitu ya. Nah, pertanyaannya gitu kan, bagaimana pola hidup yang sebelumnya? Nah, karena pola hidup yang sebelumnya ini nantinya akan disebut sebagai detox rezeki, ya. Nah, makanya anak-anak santri bagus sekali kalau seandainya bisa polanya itu adalah pola ya, dia grafiknya itu adalah grafik yang naik turunnya tuh di atas. Sehingga kalau mau keajaiban, mau hidupnya langsung ajaib, itu gampang banget karena tidak ada lagi detoxnya di sini ya, sudah tidak lagi detox. Ini yang terjadi pada yang namanya seorang anak muda namanya Muhammad Al-Fatih. Di umur 21 tahun ya, 21 tahun beliau sudah menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Nah, jadi kan bagus sekali kalau seandainya sudah memahami pola ini sejak dari kecil. Nah, kan cuma kan persoalannya adalah kita kebanyakannya itu malah yang ada di sini gitu kan. Malah ada yang di pola yang kedua ini. Ini pola pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga. Kita mau hidupnya ajaib, sama-sama hidupnya mau yang ajaib, ya kan? Nah, bagus banget kalau seandainya pola keimanan kita, energi kita itu berada di level yang berwarna biru di atas ini. Nah, Ustadz Abus, Masya Allah gitu ya, karena beliau pengen ajaibnya cepat. Siapa di sini yang mau ajaibnya cepat, ya kan? Proses ininya, detoxnya itu dahsyat. Sampai beliau masuk yang namanya pesantren masyarakat, ya kan? Penjara lah bahasa ininya ya, pesantren masyarakat. Nah, yang sering tidak dipahami itu ya itu dia tadi gitu kan. Dia mana ada satu materi saya berjudul Detox Rezeki. Sebentar saya carikan supaya memperkaya kita ya. Karena ini edisinya edisi spesial Milad, maka materinya kita bahasnya lebih dalam ya. Oke. Nah, ya. Di sini jadwal. Ya. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke materi juga ya, nanti di sini insya Allah sekarang kan kita ada di sini ya, di materi ketiga ya. Tadi ada materi Ustadz Abus di sini, walaupun beliau tadi katanya nggak mau disebut Ustadz, Pak Abus aja. Nah, ini materi 3 hari ini. Nah, nanti malam insya Allah kita akan melakukan sesi tahajud. Tapi nanti saya akan jelaskan mekanismenya itu di akhir acara atau di akhir materi ya. Oke, ini adalah detox rezeki. Jadi ini yang saya tulis di di sebuah ya kadang-kadang saya bikin ringkasan-ringkasan gitu ya. Akibat gaya hidup masa lalu, konsekuensinya harus dihadapi dengan detoksifikasi, yaitu pembersihan racun dalam tubuh. Jadi kalau seandainya dia kebiasaannya mohon maaf ya minum khamr, merokok gitu, terus kemudian dia mau hidup sehat, mau hidupnya ajaib gitu, mau hidupnya seperti adik Rai gitu ya, ya detoxnya dahsyat. Begitu juga rezeki kita, akan ada masa di mana Allah mencuci dosa-dosa kita. Yang bisa dilakukan hanyalah mengisi masa detox dengan sabar, tegar, dan mempercepatnya dengan memberi nutrisi energi yang baik. Oke ya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali sabar, tegar, dan mempercepatnya dengan memberi nutrisi yang baik. Syukur-syukur alhamdulillah kalau seandainya detox kita itu tidak terlalu dalam. Tapi masa-masa detox seperti ini ya, masa-masa detox seperti ini ada satu kalimat yang saya imani ya, satu kalimat ya, seandainya musibah atau ujian atau detox itu nggak bagus, maka hal itu tidak akan diberikan kepada para nabinya. Tapi nabi dapat itu ya, contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh polanya Ustadz Abus ini. Nabi Yunus tuh nabi, Masya Allah nabi. Tapi ada saat di mana beliau melakukan satu dosa, satu kesalahan. Didetoks sama Allah. Detoksnya apa? Detoksnya itu ya dia akhirnya harus tertelan oleh oleh ikan paus ya, sampai kemudian akhirnya karena beliau sudah beristighfar kemudian langsung ke bisa meloncat ke ajaib. Nah, yang paling penting tuh ini ya, saya tandai merah ya. Saya tandai merah. Yang paling penting adalah titik ini. Ya, kalau ini nggak ada titiknya nih ya. Kalau ini orang-orang soleh lah ini ya. Orang soleh.
Saya nggak bicara ini karena hampir nggak ada orang seperti itu zaman ini. Ya, nah jadi saya juga polanya nomor 1 ini. Ya, nah, yang paling penting itu bukan masa lalunya, bukan yang ke sana, ya, bukan before, tapi yang paling penting tuh titik ini nih. Kelihatan nggak? Titik ini yang paling penting. Ya, titik apa ini? Ya, ini yang paling penting. Titik apa ini? Titik kesadaran untuk serius bertaubat. Ya, kesadaran. Nah, banyak yang nggak melalui titik ini, akhirnya dia ya polanya tuh ke bawah terus karena nggak ada kesadarannya, ya kan? Tapi subhanallah, ada titik kesadaran yang bisa jadi titik kesadaran ini ada 2 hal. 1, dipaksa oleh Allah, ya kan? Seperti masuk penjara, dikejar orang dan seterusnya, hidup yang nggak bagus, itu berarti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keilmuan. Oke? Keilmuan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau yang mana? Anda mau yang mana? Ya, tentunya, masya Allah ini ya kita inginnya yang mana? Kita pengennya sih nggak dipaksa sama Allah gitu loh. Kita pengennya itu menggunakan yang namanya ilmu. Di titik inilah ilmu magnet rezeki. Bisa paham ya? Ya, bisa memahami kan, masya Allah ya. Ini pola ya, pola mungkin bukan pola Ustadz Abus lah, pola menuju ajaib. Ini ada dalam audio saya berjudul 7 langkah keajaiban. Salah satu keterangan ya untuk menjelaskan tentang pola menuju ajaib ini ya. Nah, jadi pola kesadaran ini yang paling penting. Pola kesadaran ini luar biasa, dan menemukan ini, pola kesadaran ini gitu ya, itu nggak gampang ya. Nah, sekarang tinggal mudah-mudahan, kalau dipaksakan aduh ya jangan deh gitu kan, kalau bisa sih jangan dipaksa gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa dapetin taubat dari Allah gitu ya. Nah, mudah-mudahan titik inilah yang sekarang kita sedang cari. Oke? Titik ini yang sedang kita cari. Find your spot. Oke? Cari. Dan memang harus dicari. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi menemukan titik ini itu ditemukannya dengan bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala akan tuntun jalannya sampai akhirnya dia bisa mendapatkannya. Nah, bagi yang masih ada di titik positif, oke, yang masih ya nih anak-anak santri nih sekarang yang lagi belajar ya, lagi belajar gitu ya. Nah, hati-hati nih akan ada masa di mana ya titik ini turun tuh, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa, nih santri-santri Khairul Razikin harusnya begini terus nih, seperti polanya yang si Muhammad Al-Fatih ini ya, the best nih, the best polanya. Jadi dia udah nggak ketemu detox ya, masya Allah tuh. Oke, jadi kita mau cari ini ya, kesadaran untuk bertaubat. Anda harus benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala dapetin titik itu dalam COMR ini. Oke, dapetin titik itu. Nanti Allah yang bantu kok, nanti Allah yang bantu. Asalkan kita menjalankan peran kita gitu. Peran kita apa? Bersungguh-sungguh. Perannya Allah apa? Membantu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Oke? Subhanallah ya. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman semuanya jadi
dapetin polanya ya, dapetin pola keajaiban yang nantinya insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang ajaib. Oke, bismillah. Sekarang kita akan jelaskan keajaiban menggunakan pendekatan sains ya, pendekatan saintifik ya, atau pendekatan apa ya? Pendekatan ya saintifik lah, pendekatan ilmiah gitu kan. Bisa nggak sih keajaiban itu dijelaskan secara ilmiah? Ya bisa banget gitu kan. Nah, jadi begini, dunia itu ada dua, yaitu dunia realita dan dunia kuantum. Oke? Mudahnya ini handphone, ya kan? Ini handphone ini ada yang sifatnya fisik, ya. Ini fisiknya, plastik, ya. Plastik atau apa susunannya. Kemudian di dalamnya itu kalau kita buka gitu kan ada komponen-komponen itu sifatnya fisik. Oke, tapi ada yang sifatnya nggak kelihatan, yaitu gelombang-gelombang yang ada di sekitar ini Anda nggak bisa lihat. Ya, nah itu yang namanya sinyal. Oke, sinyal. Nah sinyal itu nggak kelihatan. Nah sederhananya begitu. Ya, jadi dunia itu ada dua, dunia realita dan dunia kuantum. Dunia realita adalah dunia yang terpisah-pisah ya, antara satu benda dengan benda yang lain. Ini dengan ini ya terpisah nih. Benda ini dengan ini terpisah secara dunia realita. Handphone saya dengan handphone Bapak Ibu di rumah itu terpisah secara jarak, secara realita. Betul nggak? Ya udah pasti betul lah, ya kan? Kita terpisah juga secara jarak. Oke? Kita terpisah secara jarak. Dan ternyata ya di dunia kuantum berbeda. Sifat dunia kuantum dengan dunia realita berbeda. Kalau di dunia realita itu berbeda-beda, terpisah-pisah. Tapi kalau di dunia kuantum itu satu, sama dan terhubung. Coba tangannya begini. Satu, semuanya tangannya satu, sama, terhubung. Oke, ya. Di dunia kuantum kita satu, sama, terhubung. Di dunia kuantum kita satu, sama, terhubung. Sekali lagi, di dunia kuantum kita satu, sama, terhubung. Satu kesatuan, sama frekuensi, dan terhubung, terkoneksi. Ada saatnya kita nggak terkoneksi, pada saat sinyalnya nggak bagus, kan begitu? Ya nggak? Sinyalnya nggak bagus, ya nggak terkoneksi. Tapi ketika sinyalnya bagus, terkoneksi dengan luar biasa. Nah, jadi ada dunia realita dan dunia kuantum. Sekarang pertanyaannya, keajaiban terjadi di mana? Keajaiban terjadi di dunia kuantum. Yes. Keajaiban handphone ini terjadinya bukan di dunia realita. Dia baru bisa jadi ajaib si handphone ini kalau gitu ya. Si handphone ini bisa ajaib kalau dia diisi pulsa, ada kuotanya, kemudian dia terhubung dengan aplikasi yang sama. Iya kan? Ya, upload ke YouTube, orang yang nonton via YouTube gitu kan? Aplikasinya sama. Sama kita sekarang nih, saya upload ke Facebook, Anda nonton di Facebook, berarti sama. Bagaimana kalau nggak sama? Ya, kalau nggak sama ya kita nggak terhubung, tidak terjadi keajaiban. Nah, kan kita pengen dapetin keajaiban. Keajaiban sederhana. Ketika terjadi kesatuan, kesamaan, dan keterhubungan, keajaiban terjadi. Miracle happen. Gitu ya. Saya mau cerita dulu. Waktu itu ada seorang saya lah ya. Waktu itu saya jam 3 pagi itu nggak bisa tidur gitu ya. Saya nggak bisa tidur karena besoknya mau ada tagihan. Nah pada saat seperti itu gitu kan, saya nggak bisa tidur. Istri saya sebelah tidur gitu kan ya. Mungkin karena dia kecapean juga ya ngurus banyak anak gitu. Tiba-tiba handphone saya berdering. Handphone berdering jam 3 pagi gitu. Kemudian akhirnya saya angkat. Assalamualaikum nak, kamu kenapa? Gitu. Loh, kok ibu saya yang telepon jam 3 pagi loh? Ya, jam 3 pagi. Saya nggak tahu nih ibunda saya nonton nggak nih gitu ya. Mudah-mudahan ibunda saya nonton ya gitu. Masih ingat nggak waktu itu gitu ya. Telepon ibu saya jam 3 pagi tuh. Ya, nak kamu kenapa? Kok Umi nggak bisa tidur gitu? Karena mikirin kamu. Loh, gitu kan? Mikirin saya dan saya persis jam 3 itu nggak tidur gitu loh. Nah, secara realita ini kumpulan manusia nih, ya. Manusia saya, ibu saya gitu kan, itu terpisah jarak lebih kurangnya 60 km. Saya di Depok, ibu saya di Priuk. Ya, terpisah jarak di dunia realita. Tapi ternyata di dunia kuantum, ibu saya
bisa merasakan apa yang saya rasakan, sehingga akhirnya terjadilah koneksi. Oke? Terjadi yang namanya keterhubungan itu. Nah, kamu kenapa? Orang menyebutnya ajaib, gitu kan? Berarti ajaib bisa diterangkan dong, ya, dan terjadi gitu. Walaupun selama ini gitu kan keajaiban itu ya udah terjadi begitu aja. Oke, mungkin Anda menjelaskan, oh itu ibu anak mungkin frekuensinya eh, lebih cepat satunya, lebih cepat samanya. Nah, tinggal keterhubungannya kan gitu. Ya kan? Oke, sekarang ya, ada contoh waktu itu ada jamaah saya, dia duduk persis depan Ka'bah. Duduk persis di depan Ka'bah, ya. Kemudian ba'da maghrib mau ke Isya. Nah, pada saat dia duduk di depan Ka'bah itu kan tempatnya rame, karena rame sekali gitu. Nah, dia takut kalau seandainya dia berdiri tempatnya diambil orang. Akhirnya dia duduk aja terus di situ sampai Isya. Nah, kemudian dia ngelihat ada orang lalu lalang ngambil air Zam-Zam. Terus kemudian dia berpikir nih, enak banget ya kalau, nah ini dia, ada energi yang keluar. Enak banget ya kalau seandainya saya bisa minum air Zam-Zam, tapi nanti tempat ini diambil orang, gitu. Tapi udah terlanjur keluar tuh si frekuensi, ya kan? Sinyal itu udah terlanjur keluar. Enak banget ya kalau bisa minum air Zam-Zam. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedunduk suddenly. Itu sama semua artinya. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedunduk suddenly. Orang di sebelahnya orang Mesir. Berdiri, zet gitu. Terus kemudian dia pergi ngambil air Zam-Zam. Kemudian dia kasih kepada jamaah saya nih, minum. Kamu kan mau minum gitu. Kaget lah ini si jamaah saya. Kok tahu gitu? Saya mau minum. Padahal nggak satu bahasa, nggak sama suku, ya kan? Tapi bisa terhubung. Oke? Sebenarnya syarat untuk terhubung itu satu sama terhubung. Tapi kan dia nih nggak satu, nggak sama, akhirnya tapi bisa terhubung. Nah sekarang pertanyaan saya, terjadi di dunia mana dulu deh? Seandainya si orang Jawa ini mau minta minum sama orang Mesir dan dia belajar bahasa Arab, berapa lama kejadiannya akan terjadi gitu. Jadi si orang Jawa ini belajar bahasa Arab dulu baru kemudian minta tolong gitu kan kepada orang Mesir yang ada di sebelahnya, tolong dong ambilin air minum gitu. Tolong dong ambilin air Zam-Zam gitu. Berapa lama kejadiannya terjadi? Ya. Lama sekali. Itu dia yang namanya ilmu logika. Dunia realita itu lama. Tapi ternyata gitu, set gitu, terjadi dengan ajaib. Set terjadi dengan ajaib gitu kan. Nah sekarang penjelasan secara ilmiahnya apa Pak Nas? Penjelasannya sederhana, sinyal. Sinyalnya keluar nih dari si orang Jawa. Zam-zam datanglah. Begitu. Keluar. Zam-zam datanglah. Begitu kan? Nah, Zam-Zam ini, Zam-Zam datanglah, itu kan energi. Orang sebelahnya, orang Mesir lagi zikir dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Karena kena sinyal, twing, gitu. Allah yang ngatur. Twing, gitu kan. Pada saat twing begitu, dia berada dalam pengaruh. Oke, dia berada dalam pengaruh si orang Jawa ini. Akhirnya dia gitu kan seperti robot gitu ngambil air Zam-Zam, minum gitu. Setelah selesai baru dia energinya itu lega gitu. Itu juga yang terjadi pada ibunda saya. Karena saya gelisah. Sinyal itu terkirim. Saya memang fisiknya beda dengan ibunda saya. Tapi di dalam dunia kuantum kita satu sama terhubung. Ya, halo. Kalau saya tanya halo jawabannya hai. Halo. Oh kedengeran sampai sini nih. Hai. Itu. Hai. Halo. Itu ya. Nah sekarang gitu ya. Dengan dasar ini akhirnya kita bisa memahami. Oh ya ternyata bisa loh terjadi keajaiban. Gitu. Kenapa kita bisa mesen Zam-Zam? Kenapa juga kita nggak bisa mesen gaji naik? Oke?
Gaji naik bisa kita pesen. Ya, itu yang terjadi pada diri saya ketika saya doa. Ya Allah, doanya benar di realita, tapi di kepala kulkas, peti sejuk gitu kan. Nah, ada orang yang lagi mau ganti kulkas, mau ganti peti sejuk. Tuing gitu kan. Pada saat tuing begitu, dia dengan rela hati menyerahkan kulkasnya keluar. Di saat yang tepat, pada saat tidak ada orang Bangladesh gitu. Saya ngambil tuh si kulkas. Semua Allah yang desain. Anda pernah mengalami keajaiban seperti ini? Pernah nggak? Saya yakin pernah. Contoh ya. Pada saat lagi ngomongin orang. Pernah kan ngomongin orang? Tapi ngomonginnya yang baik gitu. Pernah ngomongin orang kan? Nah, pada saat kita lagi ngomongin orang nih. Ya. Itu ya, Zahra itu ya, udahlah cantik, baik hati, dermawan, ya, dan tidak sombong gitu kan? Ya. Ngomong nih sama teman-teman satu ruang meeting gitu kan. Itu Zahra gini. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak berdunduk suddenly. Itu Zahra buka pintu. Pada saat buka pintu, Zahra, baru aja kita omongin panjang umur kan gitu. Betul nggak? Pernah nggak ngalami kejadian seperti ini? Pasti pernah. Betul nggak? Atau pertanyaan saya gini deh, siapa yang tidak pernah, coba tulis di komen, yang tidak pernah mengalami kejadian lagi ngomongin orang tiba-tiba anaknya datang, orangnya datang. Pernah? Atau ada yang tidak pernah? Saya yakin nggak ada yang jawab nggak pernah. Pernah, oh iya. Nah cuma selama ini apakah itu pernah dijelaskan? Gitu. Nah, dijelaskanlah dengan grafis ini terjadinya di dunia kuantum ini. Dia terjadi di sini. Ya. Nah, dunia kuantum inilah yang menghubungkan semua sumber daya solusi ya keajaiban yang kita inginkan di sini. Di sini nggak ada. Karena di sini ini ya lama. Mau beli mobil nyicil ya di sini gitu loh. Mau beli mobil ajaib ya di sini. Oke? Mau beli mobil ya, nyicil ya di sini. Mau beli mobil ajaib di sini. Mau dapat rezeki di saat Covid ya di sini. Ya. Secara biasa gitu, ya. Mau dapat keajaiban di dunia dalam masa Covid ya di sini. Itu. Di sini. Oke? Pernah banget, sering banget gitu kan. Pernah, wah iya, memang iya. Karena memang begitu ya kejadiannya. Oke? Nah, jadi siapa yang mau hidupnya ajaib? Ya, angkat tangan. Katakan saya. Siapa yang mau hidupnya ajaib? Katakan saya. Saya. Yes, syaratnya apa? Berpindah dari dunia realita menuju dunia kuantum. Oke, berpindah dari dunia realita menuju dunia kuantum. Jangan ada di dunia realita. Oke, nanti saya akan jelaskan dunia realitanya itu kayak apa. Tapi sekarang simpen dulu. Oke, dunia kuantum. Ya realita tuh yang kelihatan gitu loh. Yang kelihatan semuanya yang terlihat ini ya. Di depan saya kelihatan, di depan Anda kan nggak kelihatan. Ya kan? Saya bisa pegang, ini baru real gitu loh. Ya kan? Tapi Anda kan nggak ngelihat dan nggak bisa megang. Cuma saya. Nah, maka di dalam dunia Anda, ini adalah dunia kuantum. Di dalam dunia saya, ini realita. Bingung ya? Enggak lah ya. Oke, sip ya. Jadi, dunia realita dan dunia kuantum. Nanti kita akan jelaskannya menggunakan ilmu LOP itu tadi. Ilmu LOP nanti saya akan jelaskan. Tapi sekarang konsep dasarnya dulu. Nah, maka tubuh kita ini seperti handphone. Tubuh kita handphone dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada iPhone 12 Pro. Nah, ini masih 11 ya. iPhone 12 Pro. Kalau yang ini ya, tubuh Anda coba tangannya begini. Kalau yang ini ya, coba gini tangannya. Hei kamu. Ulangi saya ya. Hei kamu. Ayo dong, ikutin semua dong. Wah, jangan cuma saya aja gitu ya. Masa saya cuma ngomong sendirian di sini ya. Tangannya begini. Hei kamu. Oke, siap. Makasih. Kedengeran di sini. Hei kamu. Kamu adalah gadget terbaik. Nah, ini kan gadget namanya ya. Nah,
Kamu adalah gadget terbaik, ciptaan Allah. Itu udah. Jadi kita nih gadget terbaik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, pakai kata-kata laqad. Sungguh telah diciptakan manusia dengan sesempurna bentuk. Berarti sesempurna bentuk itu apa? Sesempurna bentuk itu the best version, the best. Ini kalau ini masih the best atau masih belum the best? Enggak ya, sekarang ini ternyata masih ada yang the bestnya dari ini. iPhone 12 Pro itu. Apakah iPhone 12 Pro itu the best? Enggak, tahun depan dia di bawahnya lagi. Apakah iPhone 13 nanti gitu kan sudah the best? Enggak, masih ada iPhone 14. Apakah iPhone 14 itu the best? Enggak, gitu. Masih ada 15. Apakah iPhone 15 itu the best? Enggak. Masih ada yang 16, tapi apakah manusia itu the best? Nah, itu dia. Apakah manusia itu the best? Yes. Ini semua yang ada di sini gitu kan? Ya, semua yang ada di hadapan saya sekarang ini 1636 yang benar-benar sinyalnya bagus, ya kan? Yang nggak sinyalnya bagus itu kan naik turun ya kan? Ya nanti silahkan didengarkan rekamannya gitu kan? Anda adalah the best version of ciptaan Allah. The best version, udah nggak ada lagi gitu loh. Udah nggak ada lagi. Apakah setelah manusia akan ada makhluk yang lebih baik? Nggak ada. Tapi kan Pak Anas, manusia itu beda-beda. Terserah mau manusianya siapa. Yang penting Anda manusia. Nah, kalau manusia udah satu sama dan terhubung. Nah, akhirnya kita terkoneksi dengan cepat. Nah, jadi masuk akal nggak kalau seandainya Asif bin Barkhiyah bisa mindahkan istana Ratu Bilqis dalam waktu sebelum mata berkedip. Di mana itu terjadi? Yes, di sini, di dunia kuantum. Ya, di sini nih, di dunia kuantum. Terjadinya di sini. Nah, itu tantangan kita untuk masuk dalam dunia kuantum ini. Ngeri. Dahsyat gitu. Kalau udah masuk ke sini nih dahsyat banget. Ya Allah, udah kayak nggak ada batas. Nanti Anda akan bilang kayak gini ya. Yang mau cari rezeki ini, ya Allah udah cukup, ya Allah cukup, ya Allah udah banyak banget, ya Allah udah banyak banget. Begitu loh. Sekarang ini banyak orang yang rezeki kok nggak ada ya, rezeki kok nggak ada ya. Di sini rezeki nggak ada. Di dunia realita rezeki nggak ada. Karena terpisah-pisah, apalagi sekarang lockdown, ya kan? Lockdown ya makin terpisah dong. Ya, tapi inilah era di mana kita masuk dalam dunia kuantum. Ayat Al-Qur'annya tuh, jika Rabb menghendaki tentu dijadikan manusia umat yang satu, tapi mereka selalu berselisih pendapat. Nih, sini ada kata kunci di sini, berselisih pendapat. Nanti kita akan bahas. Kemudian berikutnya, ya, sungguh Allah menciptakan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Lita'arafu. Bagaimana bisa mengenal yang satu orang Jawa, satu orang Mesir? Bagaimana coba ngomongnya? Ya, tapi masya Allah ya, jiwa orang mukmin laksana ruh yang berbaris rapi. Ka'annaka ruhun junudun mujannada. Semuanya tuh berbaris rapi, seperti koneksi yang luar biasa. Anda tinggal jentikkan jari, minta apapun. Dahsyat, ya, dahsyat luar biasa. Saya mau ngomong kayak gini kadang ngelihat gitu loh, ya. Itu pun yang saya lihat baru ibarat samudra gitu kan. Ini yang saya lihat nih. Saya nyelupin air gitu. Nyelupin air di dunia kuantum itu. Samudranya seperti dunia kuantum. Pas saya celupin air, ya Allah netes tuh. Itu yang baru saya lihat aja udah dahsyat banget. Kan ilmu Allah memang begitu. Nah di sini nih. Nah tugas kita mengakses ini. Oke, nah di sini ya, kalau ini kumpulan manusia itu berbeda-beda, tapi di dunia kuantum itu sama. Jadi Anda bisa minta tolong kepada siapapun. Tolong dong, aku minta mobil nih BMW gitu. Seperti Mbak Ika yang ada tadi saya ceritain tuh. Aduh mau si Arfi Putih datanglah, ting gitu, sebulan nggak pakai nyicil, nggak pakai beli. Masya Allah itu. Ya enggak? Dahsyat. Ya kan? Dahsyat banget. Oke, sekarang siapa yang mau keajaiban? Katakan saya, maka syaratnya masuk ke dunia kuantum.
Oke, jangan ada di dunia realita. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih Pak Nas maksudnya dunia kuantum? Dunia kuantum tuh dunia yang nggak kelihatan gitu loh, dunia yang nggak nyata gitu, dunia yang nggak nampak. Ini kan nggak nampak nih, udara ini nggak nampak gitu kan. Ya, yang ini nih nampak nih, ya kan? Yang ini nggak nampak nih, tuh itu dunia kuantum. Nah, dunia kenyataan itu terdiri dari benda, ya kan? Misalnya nih air, ya kan? Air itu benda. Ya, di balik benda ada namanya molekul, ya kan? Di balik benda itu molekul. Molekulnya apa? H2O, itu pun lambang aja sebenarnya. Di balik molekul ada apa? Ada atom, ya kan? Ada atom H, ada atom O, ya kan? Kemudian di balik atom itu ada apa? Partikel. Partikel itu ada ion. Nah, ada ion. Pernah nggak dengar iklan Pocari Sweat, ya kan? Pas minum beda karena ionnya beda. Wah, ya kan? Itu partikel. Tapi Anda lihat nggak tuh si ionnya itu? Kan enggak. Kemudian, nah di balik partikel itu lebih nggak kelihatan lagi namanya kuanta. Kuanta ini kuantifikasi, dikuantifikasikan, dihitung-hitung aja, dikira-kira secara rumus gitu loh. Tapi nggak kelihatan. Mungkin kalau ada yang pernah belajar ilmu kimia ya, kotak 1, kotak 3, betul ya, kotak 1, kotak 3, kotak 5, kotak 7 gitu, ya kan? Menghadap atas 1, menghadap bawah 1, atas 1, menghadap bawah 1 gitu kan. Terus kemudian dia bisa berpindah itu, ya. Nah, nggak pernah belajar ya. Jadi itu kuanta namanya. Nah, apa sih yang berpindah-pindah itu namanya energi. Nah, ini yang perlu kita fokuskan. Everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Nah, sekarang karena segala sesuatu itu energi, maka ini ya energi. Ini bukan manusia. Oke? Saya bukan manusia. Saya adalah energi. Anda juga energi. Hajat Anda adalah energi, ya kan? Handphone ini energi, ya kan? YouTube energi. Segala sesuatu itu energi. Everything in the universe is energi. Nah, sekarang lebih mudah. Bagaimana kalau seandainya kita punya hajat mau pergi umroh berkali-kali? Ya gampang, itu kan energi. Kita energi. Sekarang tinggal kita satukan, kita samakan, kita terhubungkan energinya. Klop. Apakah energi kita sama dengan energi hajat kita? Itu persoalannya. Banyak yang energi diri dengan energi hajat berbeda. Itu yang nanti kita akan jelaskan. Oke? Energi diri dengan energi hajat berbeda. Pengennya punya mobil, tapi energinya energi yang nggak cocok buat beli mobil. Itu, oke? Nah, di balik energi itu super energi. Ini energinya Allah, Masya Allah ya. Wah, dahsyat sekali nih super energi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau udah super energi, dia udah keluar dari batas-batas sunnatullah gitu. Sunnatullah aja di luar itu gitu. Itu super energi. Oke, nah ini mah udah haknya Allah lah. Kita belajar sampai sini aja dahsyat. Apalagi kita belajar sampai super energi. Nah, sekarang bagaimana mengendalikannya? Ini kan benda secara umum ya. Ini benda secara umum. Nah, benda itu dikendalikan oleh siapa? Oleh manusia. Manusia itu yang mengendalikan benda, gitu kan? Nah, akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan. Ini yang namanya dunia kehidupan. Dunia kehidupan itu ada yang nasibnya berbeda, ada yang nasibnya naik mobil, naik motor, naik kereta, beda-beda. Ada yang nasibnya ya jadi petinju, ada yang nasibnya jadi bankir bank muamalat, ya kan? Kenapa kok terjadi nasib yang berbeda-beda? Karena ada karakter. Karakternya yang satunya suka nonjok, ya kan? Kalau suka nonjok, maka nasibnya jadi petinju kan gitu. Coba bayangkan kalau seandainya Mike Tyson yang suka nonjok itu, ya, itu ngelamar jadi bankir bank muamalat. Saya Mike Tyson mau ngelamar menjadi apa? Jadi teller gitu kan. Ya semua orang jadi teller nanti sama dia, ya kan? Ditonjok semuanya. Oke? Nah, karena ada karakter. Kenapa ada karakter? Karena ada kebiasaan, dia biasa nonjok. Kenapa ada kebiasaan? Karena pernah nonjok tindakan. Duk sekali. Duk 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 kebiasaan. Duk 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 masuk jadi karakter. Duk 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 ya jadi nasib. Oke? Nah, gitu ya. Di sini nih gitu. Yang ini dunia nyata nih kelihatan nih. Nonjok kan kelihatan.
Ini masih dunia realita. Nah kan kita mau ajaib. Di mana dunia kuantumnya seorang manusia? Di sini. Di sini nih. Ya, di 3 hal ini. 1, level pikiran. 2, perasaan. 3, spiritual. Makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Ini halus banget nih perasaan. Pikiran ini dalam. Ini dahsyat spiritual. Nah, ini yang akan kita pelajari. Gitu. Bagaimana supaya pikiran kita positif, perasaan kita positif, spiritual kita positif. Kalau ini udah positif semua, Anda minta apa? Jadi. Oke ya. Jadi simpen ya, everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi, ya. Nah, ketika kita sudah pandang itu semua energi, lebih mudah. Tinggal kita cocokin aja energi kita cocok nggak sama hajat kita, gitu aja. Sederhana kan? Energi kita cocok nggak nih sama hajat kita? Jangan-jangan nggak cocok. Nah, sekarang begini, kita hubungkan dengan materi kita yang sebelumnya yaitu perisai. Ini handphone. Oke, ini handphone. Terus kemudian ya, kita mau hubungan sama handphone yang lainnya, ya. Tapi ternyata ada penghalangnya. Ya, ada perisainya. Kira-kira kejadian nggak? Kagak kejadian ya. Saya gambarkan di sini, ya. Ini ada sebuah handphone. Oke. Handphone. Nah, si handphone ini mau berhubungan dengan handphone yang kedua. Dengan apa mereka berhubungannya? Dengan energi dong. Oke? Ya kan? Ini kirim sinyal ke sini, jawaban WhatsApp ke sini, ya kan? Terus begitu. Dan ini dalam waktu yang cepat loh. Ya. Hey, apa kabar? Kabar baik, ya kan? Terus begitu kan? Nih kayak sekarang ini, ya. Teman-teman semuanya pada nulis di sini, gitu kan? Wah, gitu kan segala sesuatu, ya. Nih tulis makin dalam, makin halus, makin dahsyat. Terus ya, nih semuanya pada nulis. Ini kan cepat ya, dalam kapasitas yang cepat sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya ya di sini ada perisai. Katakan perisainya kalau di dalam ilmu kimia itu namanya timbal, Pb. Pb itu satu bahan yang kalau seandainya ada itu ya, nanti sinyalnya jadi nggak bisa keluar gitu ya. Salah satu bahan yang bisa menghalangi ya. Atau ya ada, jangan timbal lah, pohon aja udah ngalangin ya kan. Pohon aja ngalangin. Kayak sekarang ini kan ada yang sinyalnya nyambung, ada yang sinyalnya enggak. Kenapa itu terjadi gitu ya? Karena ini namanya perisai. Bagaimana supaya nyambung? Ya tinggal dibuka perisainya. Kan gitu doang sebenarnya ilmu magnet rezeki itu ya. Nah sekarang ini tinggal, ini kita. Ini hajat kita. Gitu. Ada orang yang hajat itu nyambung terus, gampang banget, ting 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 gitu kan. Ya Allah pengen banget ini. Dia gampang banget nyambung ya karena nggak ada perisainya, kan udah nyambung kan materinya, ya kan? Nah, udah karena hidupnya energi, ya udah. Kita dengan hajat kita, Anda mau apa? Mau ngelihat Mekah kayak pintu samping, ya? Udah gitu doang, ya enggak? Nah sekarang tinggal Pak Nas, saya mau dong Pak Nas supaya perisai saya hilang itu ya. Ya siap nggak sama detoxnya ya. Jadi hubungannya sama materi-materi yang lainnya, ya kan? Nah, makanya di sini penting bagi kita bagaimana cara melepaskan perisai ini ya. Terus kemudian juga ya bagaimana kita bisa menggunakan energi kuantum dengan tepat. Sudah dipahami sampai sini? Paham ya? Berarti bisa nggak hidupnya ajaib? Bisa. Bisa nggak kita jentikan jari hujan turun? Bisa. Bisa nggak jalan di atas air? Bisa. Bisa nggak belah lautan? Bisa. Seperti Nabi Musa. Ya bisa belah lautan. Orang antara Nabi Musa dengan hajatnya nggak ada batas. Ya. Ya Allah. Ya. Kata Allah kan. Ya. Pukulkan tongkatmu. Ya udah pukul aja. Ting. Gitu aja udah. Pas dipukul belah sendiri, deng, gitu kan? Bisa nggak itu terjadi? Ya bisa banget, ya kan? Karena semua energi dikendalikan oleh Allah.
Oke ya, sudah paham ya, insya Allah pastilah paham ya kan. Nah dalam Al-Quran hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat 13 ayat 11 ya, 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi ya mana nih ya iPad 2. Iya. Ups. Ininya iPad. Oh iya. Ininya saya. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Nah, nasib nih. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sehingga ya kan? Yughayyiru ma bi anfusihim, merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini dia. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim di sini ya, ma bi anfusihim. Anfus ya, Allah memilih kata-katanya tuh anfus. Berarti apa? Nggak kelihatan. Jadi, kalau mau ngubah nasib, ubah apa yang ada dalam jiwa. Jadi, kalau mau merubah nasib, ubahlah dunia kuantumnya. Simple. Ubah aja pikirannya, perasaannya, spiritualnya menjadi positif. Pikiran, perasaan, spiritual. Pikiran, perasaan, spiritual. Oke. Kita langsung ke ya materi berikutnya ya, yaitu everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Oke, sebentar ya. Jadi segala sesuatu di alam adalah energi, simpan ini, oke? Ya, kemudian ya. Nah, jadi gini. Ini nggak usah deh ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya ya. Insya Allah nih materi ini lebih kurangnya 20 menit ya. Karena simpen dulu materinya. Besok kita bawa lagi, saya akan perdalam lagi tentang law of projection di besok pagi ya. Kemudian aplikasinya ya, yaitu ilmu yang lainnya. Oke. Nah, law of projection. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ya kita bisa memancarkan hal-hal yang baik dengan lebih mudah. Oke? Bagaimana caranya ya supaya kita bisa memancarkan pikirannya bisa positif, perasaannya bisa positif, motivasinya bisa positif. Tapi sekarang kita pikiran dulu karena itu pintu masuknya ya. Pikiran itu pintu masuk dari energi-energi dalaman yang ada di dalam diri kita. Oke? Nah, ini seperti ini grafisnya. 2 juta energi masuk ke otak kita. 2 juta informasi atau energi itu masuk cepat banget. Ya, dalam kapasitas yang luar biasa cepatnya. Nah, ini masuk, kemudian dia mengeluarkan 60.000 pikiran setiap hari. Ya. Dia mengeluarkan 60.000 pikiran setiap hari. Suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa, dia pasti berpikir. Baik dalam keadaan berdiri, berbaring, tertidur aja sampai mimpi gitu kan. Ya. Saya sampai tadi pagi tuh ya karena nyiapin materi ini gitu kan, luar biasa sampai ke bawah mimpi gitu kan. Nah, ini kita berpikir dan itu akan jadi nasib kita. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah apapun yang terpancar pasti jadi nasib. Ini persoalannya. Oke, ya, apapun yang terpancar pasti jadi nasib. Karena ada 60.000 loh yang terfikir. Seperti tadi ya, orang dari Jawa tadi ya. Zam-zam, nah itu terfikir tuh. Ting gitu. Dia jadi energi. Ting. Nah, kan semuanya adalah energi. Ting gitu kan. Ya, semua adalah energi, ya. Ini saya ngelihat gambar grafis ini mirip-mirip nih ya. Kurang lebihnya kayak gini lah ya. Seperti bintang-bintang di langit tuh pikiran kita. Cepet banget. 60.000 pikiran setiap hari. Dan semuanya jadi nasib kita. Seperti laptop. Ini laptopnya ya. Kemudian ada proyektor. Ya, kemudian ada layar gitu kan.
Nah, kira-kira gitu kan apa yang ada di laptop? Ya, A maka di layar itu A, di laptopnya B, di layarnya B ya. Saya gambarkan seperti ini. Ya. Ini laptop ya. Mohon maaf ya kalau gambar saya nggak terlalu cakep ya. Ini laptop dari atas ya. Kemudian dia terhubungkan dengan kabel, ini kan koneksi data ya, ke proyektor. Nah, proyektor ini gitu kan, dia memproyeksikan. Nah, ini energinya energi cahaya. Nah, di sini ada layar proyektor, ya kan? Layar layar lah gitu kan. Nah, kalau di sini A, di sini pasti A. Di sini B, di sini pasti B, ya kan? Di sini C, di sini pasti C. Bagaimana cara ngubah dari A ke B? Gampang. Tinggal tekan yang gini aja nih langsung berubah ya. Tuh lihat tuh. Saya kan lagi mainin ini ya. Tekan tombol ini. Berubah-berubah. Kalau saya tekan muncul. Saya tekan lagi enggak muncul. Gitu aja ya. Maka ngubah nasib semudah ngubah ini. Jadi bisa nggak kita ubah nasib kita? Oh bisa banget. Gampang banget. Ya, jadi cara ngubah nasib simple. Ya, contoh ya. Misalnya nih, ada seorang ibu-ibu. Ya, seorang ibu-ibu jalan depan kita. Ya kan? Seorang ibu-ibu jalan depan kita. Pakai jilbab warna pink. Jilbabnya warna pink, bajunya orange. Celananya biru terang. Sepatunya warna emas. Tasnya warna perak. Ya. Kemudian eyeshadow-nya merah marun gitu. Syalnya warna ungu. Lipstiknya warna hitam gitu. Itu lewat depan kita. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang terfikir pada saat itu? Gitu. Apa yang terfikir pada saat ngeliat gitu kan, ada ibu-ibu yang bajunya Mejiku Hibiniu begitu. Ada yang bilang kampungan. Nah, saya mau tulis nih di sini ya. Kampungan, ya kan? Kampungan. Norak, ya kan? Apalagi tuh, ya. Umbul-umbul berjalan, ya kan? Umbul-umbul berjalan. Apalagi ya? Artis ya. Apalagi coba saya mau tanya ya. Ada ibu-ibu pakai jilbab warna pink, bajunya orange, celananya biru terang, sepatunya warna emas, tasnya warna perak, bling-bling gitu ya. Kemudian eyeshadow-nya merah marun, syalnya warna ungu ya. Lipstiknya warna hitam gitu kan. Mejiku Hibiniu, ya kan? Mejiku Hibiniu. Ya. Wow, cerah sangat, cerah, ya kan? Nah, sekarang kita selama ini nggak pernah berpikir tentang teori ini. Ini kan teorinya teori laptop terpancar dengan menggunakan si proyektor, ya. Ini proyektor nih, proyektor, ya kan? Mereknya macam-macam, ada Infocus, ada apa. Nah, kalau di sini A, maka kalau di sini kampungan, nasib kita kampungan. Nah, gitu. Nasib kita juga kampungan. Itu kampungan, gitu kan. Berarti kita lagi berdoa, kita jadi kampungan. Itu norak. Berarti kita lagi berdoa, jadi orang norak. Itu umbul-umbul berjalan gitu. Berarti kita lagi berdoa, ya Allah jadikan aku, oh ini ada yang ondel-ondel lewat. Norak itu apa ya? Norak itu apa ya? Norak itu ya ramai lah begitu ya. Ngejreng, ya ramai sangat, ya kan? Oke? Nah, selama ini kita berpikir ini semua jadi. Jadi apa? Jadi nasib. Loh, Pak Nas, itu kan orang lain, Pak Nas. Ingat, dalam hukum dunia kuantum, apa? Satu sama terhubung. Masih ingat itu? Berarti kalau dunia realita, di dalam dunia realita memang kita terpisah-pisah. Tapi di dalam dunia kuantum kita satu sama dan terhubung. Ya udah nggak usah saya ini kan ya. Jadi di dalam dunia kuantum tuh kita terhubung. Akhirnya apa yang kita ya sampaikan kepada orang lain akan sampai kembali ke kita. Seperti tadi yang Ustadz Abu sampaikan, ya, life is echoing.
Hidup itu eko. Cinta, 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 cinta. Berbalik ke kita. Cinta, cinta, cinta. Nora, Nora. Balik lagi kita. Nora, Nora, Nora. Ada satu film. Yuk kita lihat film berikut ini. Nah, ini dia. It all comes back to you. Sebentar, saya munculin kamera saya dulu. It all comes back to you. Oke, semua kembali kepadamu. Oke, kita coba pelajari apa yang tadi terjadi di video ini. Oke, nah video ini bermula dari apa tadi? Ya kan? Orang ini dia ngambil ya pagi-pagi tuh bangun gitu kan. Pas bangun dia ambil koran, terus ininya dia lempar, tuing. Nah ini dia nih. Tuing. Nah ini ya adalah energi yang kita pancarkan ketika melihat orang lain. Nora, umbul-umbul berjalan ya, artis ya baru terkenal. Itu tuing gitu. Tapi apa yang terjadi? Si tuingnya ini akhirnya kena apa? Kena orang ini tuing ya kan. Terus kemudian tuing ya kan. Terus kemudian kena ke siapa lagi itu? Wah, kena ke sini ya kan. Terus kemudian kena kemana lagi gitu kan? Oh, ada anjing gitu kan. Terus kemudian ya ini ya pegangannya akhirnya kepaksa ketarik deng gitu kan. Pas teriak, ini ada si kakek ini gitu kan. Karena dia pakai alat pendengar gitu kan. Terus kemudian gitu kan. Nah, dia nggak sengaja mencet bel gitu kan. Tahu-tahu belnya ini gitu kan ada di orang yang lagi latihan panah gitu kan. Nah, dia ngelihat siapa yang ngebel. Ternyata itu si panahnya itu malah terkena ke orang ini. Coba lihat, life is echoing. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi ya? Udahlah begini gitu kan, terus deng ya kan. Cepet banget yang ininya nih ya. Waduh. Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Dunia kuantum itu satu sama dan terhubung. Seperti tadi itu semua terhubung. Dengan sangat indah, luar biasa. Terhubung dengan luar biasa. Nah, ketika kita tuing ya kan? Nora gitu kan? Apa yang terjadi? Dia berbalik pada kita deng gitu. Itu aplikasinya. Ya. Itu teorinya. Nah, sekarang kita tinggal aplikasinya. Aplikasinya gimana? Waktu itu ada orang yang datang pada saya, ya, Pak Nas, saya hidupnya hancur, Pak Nas. Nah, ini dia nih. Dahsyat loh. Sampai ada orang, ya, ada orang yang tega nyebut dirinya hancur loh. Ya, Pak Nas, hidup saya hancur. Nah, hancur, cur. Itu. Kalau saya kan hidupnya keren, ya kan? Dia hidup di realita, saya hidupnya di dunia kuantum. Iya, coba. Kalau saya bilang ini kan, Pak Nas, hidup saya hancur gitu kan. Wow, keren. Saya bilang gitu. Kok keren sih Pak Nas? Iya, coba cerita kenapa. Saya banyak utang Pak Nas. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Nas? Ya coba cerita gitu kan. Berapa utang kamu? Saya bilang gitu ya. 200 juta Pak Nas ya. Ini orangnya besok mau datang Pak Nas, tapi saya enggak punya uang Pak Nas. Boleh enggak saya pinjam uang Pak Nas? Nah, sekarang apa yang terpancar pada pikirannya dia? Hancur utang, ya kan? Terus kalau kamu nggak bayar gimana? Besok tuh dia bawa polisi Pak Nas. Nanti kalau seandainya saya nggak bayar, saya nanti masuk penjara Pak Nas. Polisi penjara. Jadi dia pancarkan terus. Hancur utang, polisi penjara, hancur utang, polisi penjara, hancur utang, polisi penjara, hancur utang, polisi penjara, hancur utang, polisi penjara. Lah itu proyeksinya dia.
Hancur utang, polisi, penjara. Dalam realita mungkin dia pikir nggak ada dampak. Tapi di dalam dunia kuantum, everything is energy. Segala sesuatu adalah energi. Akhirnya dia memancarkan energi. Energi apa? Energi hancur, mohon maaf ya. Ini mah contoh aja. Energi hancur, utang, polisi, penjara. Nah, saya kan hidupnya keren. Saya bilang gini gitu kan. Kamu udah lunas? Belum Pak Nas. Udah, itu yang 200 juta apa Pak Nas? Itu bukan utang, itu amanah. Sama aja Pak Nas, beda. Saya bilang begitu. Kan energi, kata itu ada energinya loh. Kopi hitam 7.000, ada energinya. Black coffee 65.000, ya kan? Sama-sama kopi hitam tapi beda bahasa. Makan malam pakai lilin 50.000, ya kan? Candlelight dinner, wah, candlelight dinner bisa 3 juta satu porsi, ya kan? Jadi kata-kata juga ada energinya. Ya, saya bilang itu bukan utang, itu amanah. Oh gitu ya Pak Nas. Iya. Coba gini, kamu praktekin. Kamu ngomong aja nih, pulang kamu bilang amanah, 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 amanah gitu. Terus tambahin pakai hajatnya, ya. Jadi menjaga, mengubah ya realita dan menambah dengan hajat. Gitu. Amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas gitu ya. Pokoknya ente nggak boleh sedikit pun ngomong itu tadi ya. Pokoknya amanah lunas, amanah lunas. Pak Nas, apakah hanya dengan begitu? Lihat ya kalimatnya ya. Perhatikan benar-benar ini. Apakah dengan begitu nanti akan terjadi keajaiban Pak Nas? Pasti. Ente coba dulu. Gitu ya Pak Nas? Iya coba, ente coba dulu. Kalau ada apa-apa ente balik lagi ke saya. Saya bilang gitu. Nanti insya Allah akan terjadi keajaiban. Sebenarnya kan dia pengen minjem duit sama saya. Cara saya bukan saya kasih duit, tapi saya kasih ilmu. Besoknya dia datang lagi. Semangat banget. Pak Nas, alhamdulillah. Gimana? Udah lunas? Belum Pak Nas. Lah terus kenapa ente gembira? Pak Nas ya, itu orangnya nggak jadi bawa polisi Pak Nas. Itu dia saya bilang. Langsung ajaib ente hidupnya. Hah? Kayak gitu ajaib Pak Nas. Ya iya loh, orang kemarin ente ketakutan gara-gara polisi mau datang, sekarang polisinya kagak datang. Berarti itu hidup ente udah ajaib kan? Dia pikir gitu kan. Kayak gitu ajaib ya Pak Nas. Ya iyalah. Terus gimana? Dia ngomong apa lagi? Iya Pak Nas, dia tuh datang gitu kan. Tapi ya nggak jadi bawa polisi. Terus kemudian dia bilang gini, dia mau kasih waktu gitu. Asalkan saya serius, sungguh-sungguh untuk membayarnya gitu. Itu dia saya bilang. Ente dikasih duit lagi. Enggak Pak Nas, saya cuma dikasih waktu Pak Nas. Iya. Ingat pepatahnya. Time is money. Waktu adalah uang. Lah ente dikasih time. Berarti ente dikasih money. Iya juga ya Pak Nas. Itu dia saya bilang. Ajaib gak tuh? Ajaib. Cuma apa yang ente lakukan? Yang ente lakukan cuma ngubah switch ya dari A ke B, itu aja, dari utang jadi amanah dan disiplin melakukannya. Oh gitu ya Pak Nas. Iya, ente terusin saya bilang. Amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas, amanah lunas gitu. Nanti insya Allah akan terjadi keajaiban. Tiba-tiba ada supplier ngasih barang, tiba-tiba gitu. Oh gitu ya Pak Nas. Iya. Subhanallah, orangnya berubah tuh gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Sudah siap kan untuk mengamalkan ilmu law of projection? Siap dong. Misalnya nih ya, ngelihat ada, mohon maaf ya, koruptor. Koruptor tuh di Malaysia ini apa ya? Orang yang rasuah. Oke? Orang yang rasuah. Dia tertangkap polis, masuk dalam television, ya kan? Kemudian diborgol ya, terus kemudian kasihin rompi warna orange, ya kan? Nah, kita lihat tuh di di televisi atau di layar Facebook kita gitu kan, di sosial media gitu kan. Nah, dulu ngaku ya kan? Dulu sebelum magnet rezeki, ngelihat yang kayak gitu kita ngomongnya apa? Mampus, syukurin, mati sekalian, cincang-cincang, gantung di Monas, gitu dulu, ya kan? Sebelum magnet rezeki.
Apa yang terjadi? Life is echoing. Mampus, pus, 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 bung. Ya, syukurin, dung, gitu. Lah itu yang sering terjadi. Jadi hajat kita, ya, kitanya sama hajatnya itu beda frekuensi, bro. Hajat itu bersih, bagus, rapi, keren. Lah kitanya nggak keren gitu. Kitanya maaf ya karena saya lagi training gitu ya. Kitanya mampu syukurin mati cincang-cincang lah ininya keren nih hajat kita nih. Hajat kita apa? Hajat kita mau punya mobil, mau umroh sekeluarga, mau haji, mau prestasi, mau uang yang nggak ada batasnya, mau naik gaji, mau amanah lunas. Lah ini keren ini keren semua. Yang ini kagak keren gitu loh. Ya kan kagak cocok ya frekuensinya. Nah maka sederhana caranya cocokin aja frekuensinya. Gimana cara nyocokin frekuensi? Hajatnya keren. Maka di sini harus keren aja udah. Maka di sini cuma saya tawarkan nih satu kata. Wow, keren gitu. Ya, cuma satu katanya. Wow, keren. Jadi ngelihat koruptor ditangkap di televisi, kita ngomong apa? Wow, keren gitu. Kenapa wow, keren ya? Nah, di situ mulai mikir kan, wow, keren. Itu hidup di dunia kuantum tuh wow, keren. Koma baru kita ya mikir kenapa keren ya, gitu kan? Wow, keren. Dia sedang diberikan kesempatan taubat oleh Allah. Paksa diri kita. Ya, paksa. Wow, keren, dia sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Mudah-mudahan taubatnya bisa digunakan dengan baik sehingga dia masuk surga bersama kita semua, gitu kan? Akhirnya life is echoing. Apa yang diekonya? Taubat sorga. Taubat sorga. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapatkan taubat dan dapatkan sorga. Keren. Ya, dijamret, dibaling, diragut, ya. Dijamret orang. Dulu sebelum magnet rezeki, jambret. Ini belum selesai nih. Bret. Wah, masih ada orang pada datang-datang. Bret. Orang-orang pada rame semuanya pengen bantuin kita. Bret. Dulu sebelum magnet rezeki dijamret orang, peragut atau diragut orang, ragut gitu kan, panjang sekali. Sekarang setelah magnet rezeki dijamret orang, ngomongnya apa? Ayo ya. Ini hajat kita, ini diri kita, ya, hajatnya keren. Hajatnya keren. Lah kitanya apa? Keren juga dong. Pas dijamret, wow, keren gitu. Wow, keren. Nah, yuk kita latihan sama-sama ya. Jadi malam ini ya kita akan latihan sama-sama ya sampai besok, sampai bila-bila masa. Sampai kapanpun, sampai masuk dalam liang lahat. Kita cakap wow keren je. Apapun yang terjadi, anak pecahkan gelas, cakap apa? Wow, keren. Kan? Ya, keren ini bahasa Malaysianya terbaik itu, ya. Wow, terbaik itu. Bestnya. Nah, itu kan kalau Malaysia. Wow, keren. Anak pecahkan gelas apa? Wow, keren. Gitu kan? Ya, walaupun kita nggak tahu kerennya kenapa, pokoknya wow keren dulu. Paksa dulu wow keren. Covid, wow keren. Resesi, wow keren. Gitu. Ya. Rumah kebakaran. Wow, keren. Paksa dulu karena kan ini kita punya hajat. Oke, hajat kita keren. Lah kitanya apa gitu kan? Harus keren juga. Ya kan? Wow, keren. Rumah kebakaran tuh. Berarti saya mau dapat rumah yang baru gitu. Ditelepon gitu kan. Pak, anaknya kena narkoba. Gitu. Tapi hati-hati ya, jangan ngomong di telepon, Pak. Saya dari Polsek Beji. Ini anak Bapak kena narkoba gitu. Tolong Bapak ke sini ya. Dulu sebelum magnet rezeki apa? Wah, dulu tuh ya. Kalau sekarang ngomongnya gimana? Wow, keren. Hati-hati jangan ngomong di mulut ya. Hati aja di hati ya. Wow, keren kata si polseknya. Wah, Bapak ini jangan-jangan bandarnya nih gitu. Jadi hati-hati juga gunakan
kalimat ini. Nah, sekarang kita bahas teorinya. Oh, panjang banget penjelasannya, teorinya belum ya. Jadi, ini kekuatan pikiran. Rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Ya, akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya pasti berpikir. Pikiran ada yang positif dan negatif. Nah, ini rahasianya nih. Setiap pikiran adalah doa. Ini dia. Setiap pikiran adalah doa. Apapun yang kita ucapkan itu jadi doa. Dalilnya di mana? Nih, dalilnya ya. Surat 7 suratnya sebentar supaya kita belajar ya dalil, karena ada yang nanya ke saya, dalilnya apa Pak Nas? Ya. Dalilnya apa kok setiap pikiran adalah doa? Ini dia nih. Famakana da'wahum ya, sorry. Famakana da'wahum. Nah, di sini nih. Ini kata-katanya da'wahum. Da'wahum di sini ya berarti doa. Famakana da'wahum. Tidaklah gitu kan. Nah, diartikan dalam bahasa Indonesia itu keluhan. Famakana da'wahum izja'ahum ba'suna illa anqalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi mereka sendiri loh gitu kan yang ngomong zalim, lim gitu. Nah, di sini keluhan gitu kan. Nah, di sini dakwahum berarti kan doa itu bisa juga adalah keluhan-keluhan kita. Pikiran-pikiran kita. Setiap pikiran adalah juga doa. Nah, di sini nih, keluhan aja doa ya, apalagi cuma sekedar pikiran yang bisa positif, bisa tidak positif. Oke? Nah, pikiran ada yang positif dan tidak positif. Lebih banyak yang mana? Ya, insya Allah yang positif ya. Nah, semua doa, ini ada 2 kalimat nih. Setiap pikiran adalah doa, tapi kita yakin juga bahwa semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif, dengan cara yang kita nggak paham. Cara Allah mengabulkan doa. Kadang-kadang kita doanya A, dikabulkan yang B. Kadang-kadang kita doanya, mintanya sekarang, dikasihnya beberapa tahun kemudian. Kita nggak tahu, tapi yakin bahwa semua doa dikabulkan oleh Allah. Oke, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Maka kita gabungkan ini, setiap pikiran kita nanti dikabulkan sama Allah. Maka semuanya jadi. So, hati-hati. Inilah yang melandasi law of projection. Ya, kalau hadisnya sih ana inda dhanni abdi bi, cuma banyak yang mengatakan bahwa itu konteksnya berbeda. Tapi oke lah gitu kan. Ana inda dhanni abdi bi, ada yang kasih feedback ke saya, Pak Nas, itu hadis itu nggak bisa digunakan untuk sebagai dalil law of projection. Oke, kalau seandainya itu zon itu nggak bisa dipakai buat law of projection, saya pakainya yang dalil yang lain gitu. Yaitu surat Al-A'raf ayat 5 tadi. Allah menyebut keluhan itu sebagai doa. Oke? Nah, maka hati-hati, keluhan-keluhan kita jadi doa. Oke, semua jadi doa, dan doa pasti dikabulkan. Yakin kan? Doa kita dikabulkan? Jangan-jangan nggak yakin nih, gitu kan? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya mulai dari sekarang kita berhati-hati dalam berpikir. Dan saran saya, apapun respon aja dengan wow, keren. Nah, itu dulu. Oke? Respon aja dulu dengan itu. Wow, keren. Itu. Ada apa-apa, wow, keren, wow, keren. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya alhamdulillah. Itulah materi kita di malam ini ya, untuk sementara itu dulu ya. Jadi insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi besok ya. Nah, ini mengubah nasib dimulai dari mengucapkan wow, keren. Mulai dari ini. Oke? Mulai dari wow, keren. Jadi kalau tanya, Pak Nas, saya mulainya dari mana? Dari pernyataan ini. Wow, keren ini. Ya. Wow, keren. Nah, itu. Ya, mulai dari sana. Sebenarnya wow keren itu adalah kata-kata alhamdulillah, subhanallah. Cuma kan kadang-kadang kalau kita ngomong alhamdulillah itu ya pas dijambret gitu, alhamdulillah gitu. Kayaknya kok kesannya soleh banget gitu. Coba latihannya wow keren dulu deh. Wow keren gitu. Nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kasih value dalam kalimat ini.
Bisa jadi nanti Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Itu adalah kata-kata wow keren. Tapi kadang-kadang kita ngomong Alhamdulillah tuh nggak ngerti gitu. Nggak ngerti dalamnya tuh kayak apa gitu. Jiwa kita kayak apa ketika nyebutkan Alhamdulillah gitu. Coba kalau wow keren kan beda. Ya. Nah nanti pelan-pelan gitu. Ya, pelan-pelan kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang berbahasa Arab lah begitu ya. So, teman-teman semuanya, ada satu video sebelum kita tutup materi kita. Yuk kita lihat dulu video berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Ini ya, alhamdulillah. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari film ini ya? Saya gedein muka saya dikit ya. Oke, ya. Nah, ini ada orang-orang yang ya ada kejadian tidak lancar ya jalanan ya. Terus kemudian ya ini karena ada pohon yang menghalangi jalan tersebut. Tapi sikap orang berbeda-beda ya. Ada yang ya sibuk aja begitu ya. Terus kemudian, nah ini ya sibuk nggak jelas gitu. Ada yang putus asa, ada yang marah-marah. Tapi ada anak kecil nih yang dia ya mulai beraksi. Tapi kira-kira apa yang ada dalam pikirannya dia, ya kan? Pasti wow keren kan? Nah ini ada juga yang ya gitu kan, ya gitu dah. Terus kemudian ini ya ada juga yang ya mana tadi ya? Nah ini ada ya janji-janji mau diselesaikan tapi kagak, sampai akhirnya hujan ya. Nah pas hujan turun gitu kan, nah si anak ini dorong gitu kan, dorong. Nah pada saat dorong gitu kan, energi dia pasti kan wow keren kan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya yang datang anak-anak kecil tuh gitu kan ya, lu main kagak ngajak lu gitu kan. Nah orang-orang udah mulai menyaksikan dia gitu kan. Nah ini anak lima anak kecil, oh keren gitu kan, mereka main-main gitu kan. Nah terus kemudian ya ternyata di situ keajaiban mulai terjadi ya. Pada saat semua akhirnya terenyuh. Nah ini ada energi terenyuh namanya. Akhirnya semua orang pada turun dan akhirnya ya selesailah persoalan tersebut karena ada ini nyangkut di sininya ternyata nih ya. Ada yang nyangkut. Gitu. Akhirnya selesai dan cerahlah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mungkin kita pernah menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ada pohon besar gitu kan yang menghadang ya cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita ya. Dan kita hanya seorang anak kecil gitu ya yang nggak mampu untuk melakukan apapun. Tapi ya sadari bahwa ternyata ketika kita pikiran ini nyebutnya wow keren, wow keren, wow keren, mulai dorong, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. Ya, orang badannya nggak besar sementara tantangannya luar biasa gitu kan. Tapi subhanallah ketika mulai mendorong gitu kan, di situ bantuan ya, bantuan itu datang. Nah, ini yang namanya keajaiban. Keajaiban ini dalam Al-Qur'an ya, itu disebut sebagai malaikat Allah yang turun. Ya, dalam ayat yang tadi dibacakan sama Mas Dika pada saat pembukaan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhannya Allah dan dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka turun malaikat bisikin kepada dia. Alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Wa abshiru, dan berbahagialah. Bil jannatil lati kuntum tu'adu. Nah yuk sama-sama kita latihan. Oke? Latihannya, nah saya memulainya dari debt collector datang. Wow, keren. Minus 21 miliar kan saya. Pengadilan datang. Wow, keren. Polisi datang ke rumah. Wow, keren. Ya, dilaporkan ke YLKI. Wow, keren gitu. Udah, wow keren aja dimulai dari sana. Ternyata subhanallah, Allah yang kirim bantuan. So, teman-teman semuanya, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua ya bagaimana cara menggunakan ilmu law of projection ya. Jadi makin yakin ya bahwa ada keajaiban yang sedang menanti kita ya. Dan insya Allah nanti malam kita akan ini ya. Malam ini pengumuman ya. Malam ini akan dilakukan sholat ya, sesi tahajud berjamaah ya. Tahajudnya sih masing-masing ya, qiyamul lail lah begitu ya. Di tempat masing-masing. Nah, mohon untuk mempersiapkan ya. Mempersiapkan diri ya. Nah, insya Allah nanti jam 3 ya, jam 3 waktu kita akan mulainya jam 3, mungkin 3 kurang seperempat kita udah mulai ya. Acara akan dimulai jam 3 ya. Insya Allah mungkin 3 kurang seperempat juga kita akan mulai. Agendanya seperti apa? Ya lihat aja nanti ya. Yang jelas ya kita akan memperkuat dan memperdalam materi kita perisai rezeki ya di sesi yang sangat syahdu nanti malam ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa disehatkan oleh Allah ya. Jam 3 kurang seperempat lah standby ya. Nah nanti siapkan sejadah masing-masing. Siapkan ya. Udah wudu ya. Kalau bisa ajak keluarga ya. Kemudian nanti handphone ada di depan gitu ya, seperti itu ya. Nah nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu saya sampaikan di malam hari. Kita akan zikir bareng ya, kita akan menangis bareng mungkin ya, kita akan sholat bareng ya, sholatnya di tempat masing-masing ya. Tapi kita akan sholatnya bersama-sama dan nanti ada energi yang luar biasa yang mudah-mudahan kita dapatkan ya. Untuk di Malaysia ya tentunya waktunya adalah berapa ya? Ditambahkan 1 jam itu ya, jam pukul 4 lah. Pukul 4 kurang 15 ya. Insyaallah terima kasih semuanya ya. Kita akan sama-sama bertahajud ya. Berjamaah di tempat masing-masing. Terima kasih. Dan besok ya, ini jadwalnya ya, jadwal besok. Mana ya? Nah
ini dia jadwal besok ya. Nah, jadwal besok insya Allah ya, ini tahajud kita di waktu malam ya, di waktu pagi lah ya, pagi. Kemudian nanti insya Allah di jam 8.30 ada satu sesi yang sangat menarik dari SDKR ya, dari Bunda Dina. Nah, sebelum Bunda Dinanya masuk ya, ada satu video dulu ya dari SDKR. Yuk kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum sahabat senusantara. Kami dari keluarga besar Sekolah Dahsyat Khairul Razikin mengucapkan selamat milad kelima. Magnet Rezeki. Salam satu selamat terhubung. Itu adalah para guru-guru dan pengurus ya dari Sekolah Dahsyat Khairul Razikin, baik secara offline maupun secara online mereka mengajarkan anak-anak. Dan nanti besok ya Bunda Dina akan sharing bagaimana caranya menerapkan ilmu magnet rezeki kepada anak-anak ya. Itu jam 8.30, so harus diikuti ya, kayaknya keren banget ya. Sayang sekali kalau seandainya kita terlewat. Tapi nanti insya Allah ya, jadwal saya akhirnya nanti saya masuknya di jam 10.30 ya. Jadi jam 8.30 sampai jam 10 itu akan diisi oleh Bunda Dina ya. Bagaimana tips dan trik bagaimana menyampaikan ilmu magnet rezeki dan menerapkan ilmu magnet rezeki kepada anak-anak sedari dini. Terima kasih ya, saya Nasrullah undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب